Balik lagi di OTD Obrolan of the Day. Yes, betul sekali. Oke, baik. Jadi ini udah ada Melanie Ricardo. Makasih ya Dad udah perkenalkan aku karena takutnya kan orang nggak tahu siapa. Iya, kamu tapi kalau aku boleh jujur kamu lebih cantik pakai masker, Mel. Makasih ya, Ma. Ya, karena mata lu tuh bener-bener pancaran hati Pancaran gitu. hati ya. Kamu lebih Bener-bener. mirip pemain Among Us. Enggak, gue kan masker jenik, Bo. Benar, Iya. lu begini centong, Ma. Benar, sehat dan juga cantik pakai Betul. masker. Yes. Oh, kalau udah pakai masker masih jelek, atas bawah jelek nanti. Ya, tapi anyway, tadi kita udah ngeliat teman-teman kita, Ya. para selebriti juga, masyarakat juga yang terkena COVID-19. Yes, betul jadi sekali. Sebenarnya penyakit ini nggak main-main ya, Betul. karena sebenarnya pandemi ini dinilai dari keterjangkitannya. Oke. Gitu, karena keterjangkitan banyak. Makanya nih ada teman-teman gue yang terkena COVID-19 terus gue ngomong gini, pokoknya gue doain supaya lu cepat negatif. Oke. Ya. Soalnya ada orang yang merasa sembuh tapi nggak negatif-negatif. Itu banyak, itu banyak. Ceritain, Ma. Jadi makanya kalau misalnya COVID ini lucu, ada yang orang hanya beberapa hari langsung negatif. Ya, betul. Ada yang sampai 2 bulan, even though sampai 3 bulan ada yang negatif. Nggak negatif-negatif. Nggak Betul, negatif-negatif. tapi badannya udah merasa oke. Badannya udah ngerasa oke. Ya. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman aku malah yang circle yang dekat, mereka dirawat di rumah sakit. Misalnya di rumah sakit mereka berempat, yang satu sembuh. Ya. Semakin hatinya semakin galau. Ya. Yang depannya sembuh, dia nggak sembuh-sembuh, makin menderita. Betul. Ya. Jadi kayak lebih ganggu psikis gitu. Ya. Jadi kayak sebenarnya usia itu nggak jaminan mereka cepat sembuh jaminan. atau cepat atau lamanya. Sebenarnya balik lagi ke imunnya juga sih. Jadi COVID tuh saat lo kena COVID-19, yang diserang tuh 3, Dad. Your physic, Ya. physical mental. lo, your mental, dan juga your faith. 3. Ya. Karena Tapi percaya hampir nggak, kalau Ya. mental itu datangnya dari mana? Dari mana? Karena kalau aku nih ngerasa ya, terlalu banyak informasi di awal yang sehingga memberikan kita rasa takut. Ya. Karena kan gue juga kan waktu itu kan ke Hungaria kan. Oh, iya kan? Sekarang lo baru ngaku lo COVID kan waktu lo ke Hungaria kan? Mana? Gue ke Hungaria dulu, gue ke Hungaria. Iya, Kalau iya, Ayu iya. Ting Ting ke Mesir. Ke Mesir, Iya, benar. karena kalau di Iya. brownies itu, Iya. kalau izin tuh harus mewah. Betul. Harus ada kemewahan. Benar. Tuh. Iya. Jadi justru pas. Tapi mohon maaf, waktu Ya. ke Hungaria sempat beberapa hari sesek ya? Satu hari aja sesak. Satu hari. Nih, jadi nih Ya, gue benar-benar psikis nih ya. Ini gue Ya. cerita nih ya. Jadi ada satu masa dokter pribadi gue, kan gue home care kan, ada dokter pribadi. Jadi dokter pribadi itu cek torak gue, cek darah gue, Ya. dan di situ dilihat kalau gula gue tuh tinggi. Maaf, itu apa hubungannya sama COVID? Dengerin dulu boleh? Itu kayaknya hubungan sama apa yang Anda makan. Halo, tiap hari, dengerin saya dulu lihat. boleh? Ya, Gondrong. Anda makan tiap hari, Gondrong. saya omongin nggak bisa. Boleh. Ada hubungannya sama COVID Dengerin Anda. dulu boleh? Eda ngomong dulu boleh? Oke, ya, siap. Iya. Lanjut Jadi, ya, Amboru. gue tuh nggak Ya. pernah ngerasa punya gula yang tinggi gitu. Oke. Gula, kolesterol gue aman. Karena lo gak pernah cek kali. Gak pernah, tapi memang gue pernah. Kan terakhir gue operasi hidung masih aman. Oh, orang mau operasi sesar, ini operasi hidung. Iya, kan harus cek darah kan. Iya, Nah terus pas si dokter gue bilang, Gun, lo gulanya tinggi. Gue bilang, gula gue nggak tinggi. Tapi ternyata pas lama gue di Hungaria, karena gue nafsu makan gak ada, Yes. gue tuh minum kayak cairan-cairan. Ya, penambah terus udah ion. Iya, ada Yang mana susu-susu. ada gulanya. Dan gulanya itu banyak sekali. Jadi Betul. once I stop the gula-gula minuman, terus darah gue tuh gula Gula darahnya rendah. Iya. Dan pas gue tahu gula gue tinggi, lo tahu gue langsung akurasi Iya, oksigen iya. gue langsung drop. Berapa? SPO2 itu ya. Sempat Iya, 85 apa 80 gitu. Yang bener loh. Iya. Sedangkan di bawah 95 sebenarnya udah harus deg-degan Iya, kan? iya, itu gue terus udah gitu segala macam akhirnya bisa naik lagi. Oke. Caranya Itu apa? waktu aku liburan ke Itu Hungaria. masuk ke ya. Hungaria. Oke. Nah, tapi yang paling lucu adalah ketika saya melihat adanya tempat yang penuh dengan keramaian. Itu gokil. Gua buka gym. Gym gua aja tuh sulit untuk buka karena orang yang datang tuh harus sedikit. Terus alat tuh dipakai harus ada pembersih yang ngebersihin. Betul. Harus kayak begitu gitu loh. Ya. Tapi kemarin gua lihat, wow ternyata ada tempat-tempat yang ramai sekali. Yes. Mungkin Ya. mereka pikir mereka tinggal di Mars gitu ya. Ya. Kalau Anda boleh, wah gym saya harusnya laku sekali hari Ya. ini. Ya, itu Jadi kayak kesadarannya. kemarin ada rekreasi berenang ya. Ya. Itu Diskon dengar parah gosip kan? yang
harga normalnya itu berapa diturunkan menjadi 10.000. masalah ya? Pokoknya dari Harusnya berapa 80.000. menjadi 10.000 sehingga rame banget. Nah, kenapa udah tahu lagi begini Anda turun kan harganya udah pasti orang Ya, jadi ramai-ramai. mungkin karena kemarin memang benar-benar sepi banget kali ya. Jadi Ya tapi katanya mereka klarifikasi katanya itu udah setengah kok dari jumlah kepadatan yang harusnya terjadi katanya. Tapi tetap Tapi aja. silakan lah itu silakan diurus saja ya. Iya. Lalu juga oh ini dia polisi bubarkan kerumunan di Waterboom Lipo Cikarang. Saya nggak atau tahu mungkin kalau berenang curut nyemplung air hilang kali. Bentar ya. Ini katanya ini sudah kurang dari setengah. Tapi kalau dilihat ini keramaian seperti ramai banget loh, ini Dad. dan mereka udah pasti nggak bisa berjarak ya. Wow. Dan saya yakin mereka tidak dites dulu sebelum mereka masuk ke dalam No, I don't think so. Ya. apa namanya ini? Ya. Waterboom. Bukan apa istilahnya kalau Rekreasi lah. tempat rekreasi pasti nggak dites dulu. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, kita yang sebagai masyarakatnya ya kita sadar diri aja gitu ya. Kita sadar diri aja patuhi protokol. Sebenarnya bukan dilarang pergi, enggak kok. Bukan dilarang kerja, enggak kok. Cuman ada protokol-protokol yang harus dilakui supaya kita semuanya bisa bekerja. Intinya kan begitu kan? Yes, Intinya betul. begitu. Ya sama halnya seperti kita bekerja di televisi ini kan, kalau misalnya kayak kita kan tiap episode kita malah harus Tes dulu. harus tes antigen setidaknya gitu Ya. supaya yang ada di sekitar kita itu memang ngerasa aman. Iya, betul sekali. Yes, true. Anyway, vaksin diberikan golongan pertama salah satu adalah teman-teman kita juga ada Raffi sama BCL. Nah, Raffi Ahmad dan BCL siap jadi penerima vaksin COVID-19 gelombang pertama. Oke. Kalau BCL gue baru denger nih, kalau Raffi udah dengar, kalau BCL baru denger sekarang. Ya. Kalau Tapi Raffi benar emangnya nggak mau? sih kalau orang yang memang sudah pernah terkena COVID nggak perlu vaksin? Sebenarnya bukan nggak perlu, tapi rentan kenanya kayaknya lebih jarang. Tapi Oke. kalau vaksinnya sih harusnya perlu juga. Kita dukung Yes, juga kinerja that's pemerintah right. ya supaya lebih Ya. cepat bisa menyalurkan Amin vaksin. dan bisa beres segera pandemi ini ya karena kita udah capek banget Udah sebenarnya, capek super banget. tired. Oke, ini Ya, kita nggak duduk yuk, apa kita ada gimana? kursi. You Nah, boleh duduk, dong, Dari you. tadi. Mel, tapi kalau Yes. misalnya lagi jalan-jalan kemana semprot-semprot tetap bawa ya? Tetap bawa semprot-semprot, maksudnya dari zaman gue belum kena COVID. Kayaknya enakan gini, lu di sana, gue di sini. Iya, Dad, maksudnya kan orang pada bilang nih, Kamel sekarang setelah udah kena COVID, jadinya semprot-semprot mulu. Enggak, dia dari dulu. Iya kan, Dad? Dia dari dulu. Dari dulu Sebelum gue. kena pun udah semprot-semprot. Iya. Kalau gue tuh semprot-semprot biasanya kalau ke kamar mandi, Ya. tuh gue semprot-semprot gitu. Ya. Tapi ya Dad, gue mau cerita pertama kali Melanie kena COVID. Ah. Lo adalah orang Gila. yang gue telepon. Dia tuh, Melanie tuh pertama kali Ya. kena COVID tuh telepon saya pemirsa. Dan Ya. pada saat itu kayak dia tuh nelpon kayak seolah-olah tuh mau mati besok gitu. Kayak udah nggak ada jalan, udah there's no way out. Pertama bilangnya bukan gue yang kena, asisten, saudara. saudara, pose gitu kan. Tapi terakhir, Ma, gue yang kena COVID. Tapi gue ngalang-ngalain Satgas kan. Iya, Pindahin anak-anak. Iya. Ini. Dia mak-mak banget. Gue mama banget. Tapi ternyata ya setelah kita kena COVID ya, Dad, kita tuh kalau misalnya kayak ada beberapa teman-teman yang telepon Kita kita. seneng ya memberikan informasi Bener, ya. kita jadi super Maaf, gimana? Anda senang teman-teman Anda kena COVID? Bukan senang memberikan Senang informasi, memberikan Keles. informasi. Gila lo. Ini suka diputar-putar nih ya. Tahu. Tadi Anda bilang katanya, gue kok teman-teman gue kena COVID, gue seneng. Oh kalau gue tuh kalau teman gue kena, gue tuh seneng membantu mereka supaya mereka nggak salah minum obat. Ya. Tapi di rumah sakit banyak kan orangnya di sana? Full. Full. Tapi Waktu kamu pas gue- alhamdulillahnya dapat kamar sendiri kan. Pertama kali gue masuk itu, gue tuh masuknya di kamar yang kecil banget, Dad. Nggak, kamar mandi pun share. Lo imagine gak sih, mohon maaf ya. Saat COVID kan obatnya tuh kan gue dikasih obat virus. Karena kalau gue tuh COVIDnya emang bener-bener badan gue tuh I was very weak, Dad. Lu secara fisik kena ya? Aduh gila gue fisik lemah banget dan ternyata makanya ini dia. Orang suka bilang, oh gue tuh sehat kok, kan tergantung imun. Come on. Imun tuh something yang sometimes lu nggak bisa describe, you cannot define. Ya. Karena apa? Unless lu melakukan regular general check up setiap tahun. Ya. I thought I was healthy. Gue pikir gue sehat, gue makan, gue jaga, olahraga, gue selalu rajin. Ternyata HB gue rendah. Lo tau gak kenapa HB lo rendah? Kenapa? Lo sebelumnya kan habis diet, inget gak? Ya satu gue diet dan Jadi lo ternyata kena fatty liver mungkin, liver lo. gimana suster? Liver. Enggak, jadi gue juga kalau menstruasi tuh banyak. Iya. Jadi itu juga pengaruh ternyata. Jadi bersyukur banget pas gue kena COVID. Jadi akhirnya kan gue tes darah. Selama ini kan bayang-bayang halu ketakutan ya. Merasa bahwa gue sehat. Ternyata pada saat gue ke rumah sakit, gue gak boleh pulang langsung deh. Gak boleh pulang, harus di hospitalize. Karena semua isinya tuh kurang bagus. Tapi lu tuh gak pernah cek biasanya? Gue jarang cek. Kalau Ivan gak pernah ya, Fanny? Cek, terakhir pas operasi aja Desember. Oh iya. Cek. Karena kebutuhan ya? Karena kebutuhan Kebutuhan operasi. operasi, Karena waktu ya. itu operasinya kan di Korea. Oh iya betul. Jadi memang harus cek dulu di sini. Oh,
Oh sombong. Kita break dulu, kita akan lanjut lagi sama Melanie Ricardo habis ini ya. Jadi Yes. jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. All you have to do is stay. I'm with it, just stay your time. Cek punya Ernest, tiba-tiba kan garisnya 2 gitu kan, ada merah sama hitam. Nah pas lagi kita habis netesin itu, langsung hitamnya keluar cepet banget. Dan nanti udah beberapa kali swab test kan, jadi udah langsung astagfirullahaladzim, kok hitam yang keluar? Oh my god, ini mah positif nih. Syukur, alhamdulillah yang lainnya udah pada negatif. I'm so happy. Apalagi anak-anak itu udah kayak, udahlah yang lain udah pada negatif aja udah seneng. Tapi akhirnya ngerasain isolasi mandiri di Aku berterima kasih banget sama doa dan supportnya ya. Aku nggak bisa balas apa-apa. Aku cuma bisa doain untuk kalian semua. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya. Oke, kita udah kesambung nih. Sekarang jadi langsung aja ada Nirina, ada Fanny. Hai. Nirina, Fanny. Kangen banget. Nah, aku pengen tahu banget nih pas kamu kena COVID, which is satu keluarga semuanya kena. Awalnya siapa yang ngetes pertama kali sampai tahu satu keluarga kena? Jadi awalnya itu kita tuh pokoknya intinya dari kakakku gitu kan, tiba-tiba dia gue gak enak badan ya, tapi memang kebiasaan kalau kakakku tuh si Uni itu biasanya kalau misalnya dia gak enak badan tuh maksudnya mau menstruasi itu dia biasanya gak enak badan gitu, jadi udah kita udah biarin, ya udah istirahat aja di kamar gitu kan segala macam. Terus udah gitu nunggu, kok udah 3 hari 4 hari, wah kok lama juga ya Unya, apa kita periksa aja ya gitu. Nah pas aku ngajak dia periksa, ternyata aku yang meriang juga, demam segala macem gitu. Jadi akhirnya udah kelupaan sama Uni, aku ngurung diri di kamar segala macem. Setelah 3 hari kemudian, berarti kan Uni udah 7 hari kan, dan masih juga sakit gitu. Terus gak lama kemudian Ernest juga kena gitu, kayak meriang juga segala macam. Tapi pada saat itu kita semua masih berpikir bahwa kita itu hanya flu. Jadi benar-benar kayak yaudahlah kita istirahatin aja. Sampai akhirnya si Ernest itu mau manggung. Terus dia bilang gini, aku kok kayak firasatnya gak enak ya gitu. Kalau misalnya aku mau manggung, aku kemarin habis demam. Untung di rumah tuh aku ada swab antigen ya, maksudnya jadi yang cek sendiri di rumah. Jadi sebelum akhirnya dia memutuskan untuk kerja, kita swab dulu nih. Aku cek, aku bilang gini, yaudah deh kita sama-sama ngecek ya gitu. Kalau kamu positif berarti kan ya kita harus isolasi mandiri gitu. Untungnya karena punya alat itu gitu. Jadi begitu di rumah ngecek punya Ernest, tiba-tiba kan garisnya 2 gitu kan, ada merah sama hitam. Nah pas lagi kita habis netesin itu, langsung hitamnya keluar cepet banget. Dan nanti udah beberapa kali swab test kan, jadi udah langsung astagfirullahaladzim, kok hitam yang keluar? Oh my god, ini mah positif nih. Udah, ternyata bener. Hanya dalam waktu 5 menit ketahuan positif atau enggaknya kan, bukan CT-nya ya. Terus karena Ernest positif, terus dia bilang gini, kalau kamu positif harusnya aku positif dok, masih denial. Jadi akhirnya dia memutuskan, ya udah deh, aku swab test juga deh kalau gitu. Swab juga segala macam, ternyata akhirnya keluarnya positif juga. Baru akhirnya panggil yang home care ke rumah. Di rumah yang nge-swab test 15 orang, yang terpapar akhirnya 13 orang. Wow. Tapi kayaknya kalau anak-anak cenderung malah lebih kuat ya nak, mereka ya biasanya. Alhamdulillahnya anak-anak, karena kan aku panonya itu ya, maksudnya kalau orang gede memang kita bener-bener ya udahlah kita kuatin diri gitu kan. Emang kita kepikirannya tuh anak-anak banget gitu, tapi ngelihat merekanya oke, terus segala macam kita udah, aku jadi bisa lebih kuat lagi gitu, karena ngelihat anak-anak, oh dia aja oke gitu, bisa gitu. Jadi kita harus lebih nyontohin ke anak-anak, we are okay too gitu, daripada semuanya jadi satu rumah paranoid semua kan, jadi kayaknya gitu. Nah tahan dulu ya, kita mau ke Fanny dulu ya. Fanny. Iya. Nah kalau misalnya tadi ceritanya Nirina udah negatif. Kalau Fanny sendiri udah isolasi mandiri di rumah udah berapa lama Fanny?
Sebenarnya sih udah lama ya. Jadi aku tuh awal gejalanya tuh tanggal 20 Desember. 20 Desember lama dong. tuh aku padahal udah lama. 20 Desember aku tuh padahal ngerasa cuma kayak batuk dan mual. Oke. Tapi karena aku nih di rumah tuh ngerasa kayaknya batuk nih aku takut deh ngeluarin ke anak-anak karena bisa panjang urusannya gitu, nggak mau makan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya aku inisiatif mengisolasi sendiri di rumah. Taunya dari tanggal 20 sampai tanggal 23 itu menjadi banget sih, itu nggak nyaman banget. Nafas aku berat banget, kayak ditumpuk batu bata, udah gitu kayak yang udah nggak banget deh. Terus udah gitu kayak pusing, demam, menggigil luar biasa. Nah sampai akhirnya tanggal 23 itu mama sama suamiku bilang, kayaknya kamu harus swab deh gitu. Terus pada saat itu aja aku tuh masih kepikiran gini Kak Ivan, kayaknya aku ISK deh, soalnya aku pipis terus gitu, masih gitu. Udah deh nanti aja mah, kayaknya aku sanggup menghadapi nafas berat ini gitu kan. Akhirnya swab ternyata positif, dan akhirnya besokannya satu keluarga satu rumah di swab PCR, dan ternyata hasilnya semuanya positif. Oh my God. Semuanya. Jadi Fanny juga semua satu rumah positif semua? Semuanya. Anak-anak, suami, anak, para pekerja. Tapi kalau mama dirawat di rumah sakit, Van? Enggak. Oh, mama di rumah juga? Sebenarnya kalau isolasi mandiri bersama anak-anak dan orang tua itu harus hati-hati banget sih. Gitu. Karena apalagi kondisi mama tuh ya memang sudah berumur ya. Jadi pada saat dia ngerasa nafas berat tuh aku tuh nggak tega banget sih. Kayak kalau misalnya bisa nih, kalau mama nggak tahu, aku tuh mungkin pengennya mama pengen itu nangis gitu, nggak tega. Tapi kan di depan mama aku harus kuat kan gitu. Iya. Standby oksigen juga mungkin untuk mama di rumah saya. Oksigen tabung nggak sih? Oksigen tabung, iya. Fanny abis ini WhatsApp aku ya, aku kirimin nomor telepon dokter home care aku. Semoga kamu bisa, siapa tahu bisa dibantu sama dia. Mungkin ada obat-obat yang harus diganti karena kan durasinya udah lumayan agak lama nih. Karena kemarin waktu aku juga nggak negatif, tak kunjung negatif. Aku kan juga lumayan lama tuh Van. Itu yang bantuin juga dokternya Ivan juga. Termasuk salah satunya saat aku udah ngerasa badannya udah enak banget, udah seger. Tapi belum tentu. Tapi ternyata masih positif terus kan. Itu disuruh juga makan si jeruk itu, kulit jeruk itu gitu. Tapi anyway, pokoknya kalau aku cuma bilang sama Fanny, memang ini mental breakdown banget ya. Mental breakdown banget, apalagi kamu ngelihat mama dalam kondisi yang unstable kan gitu kemarin. Tapi berusaha untuk benar-benar deh cari tontonan, cari hal-hal yang bikin kita lebih happy, positif. Karena benar-benar yang diserang bukan cuma badan tapi juga benar-benar pikiran. Pikiran banget Van. Karena kalau Fanny-nya sedih, nangis terus dan sebagainya. Ya itu jangan akhirnya pikiran kita ngebawa kita lebih sakit lah. Yes. Ini benar-benar kita harus train our mental and our brain. Ini benar-benar deh Van ya. Tapi kita semua doa supaya kamu dan keluarga segera negatif. Amin ya Van ya. Terima kasih. Semoga kita bisa melalui ujian dengan indah dan lancar. Amin. Ya, nah sekarang udah negatif, mau pesan apa lagi buat pemirsa OTD yang sedang menyaksikan tayangan ini, Nak? Pemirsa semuanya, ini kita tuh bukannya di endorse untuk bilang mengenai virus ini ada atau gimana segala macam, tapi intinya memang virus ini ada. Jadi gunakan masker. Jaga jarak masih tetap perlu, dan bawa disinfektan kemanapun. Jadi kalau misalnya sentuh apapun langsung semprot. Stay paranoid deh kalau untuk corona ini gitu. Karena dengan kita paranoid itu kita jadi bisa inget terhadap corona ini. Karena orang sudah kelamaan kan merasa bahwa udah lama banget ya, udah hilang kali ya gitu. It's not, masih ada, dan bahkan sekarang lagi tambah tinggi. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi untuk mengingatkan. Karena lebih baik kita siapkan daripada kita kelolosan itu sendiri gitu tadi. Bener banget, keren banget. Bener Terima kasih Nirina, terima kasih Fanny. Terima kasih. Fanny chat aku ya. Masih ada nomor aku kan? Thank you. Bye-bye Van. Aku masih ada waktu nggak untuk ngomong sedikit? Boleh. Ya, aku pengen ngasih semangat sama teman-teman yang ternyata di Instagram aku aja tuh banyak yang nge-DM aku, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Aku cuma pengen ngasih semangat untuk kalian semua, buat teman-teman atau saudara-saudara yang lagi sakit juga COVID-19 ini, untuk tetap selalu yakin sama Allah bahwa segala sesuatunya itu terjadi kan karena izin Allah ya. Kita bisa sakit karena izin Allah, kita bisa sembuh juga karena izinnya gitu.
Jadi kita harus selalu yakin dan harus percaya kalau kasih sayang dan pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada rasa khawatir dan takutnya kita. Gitu. Amin. Kita harus selalu berprasangka baik sama Allah, sama Tuhan ya. Ya, betul. Sabar-sabar. Makasih sayangku. Buat penonton semuanya, sekarang dunia itu sedang terbalik. Kenapa, Dan? Dunia itu sedang terbalik. Ketika zaman dulu kita memeluk itu tanda cinta, sekarang itu memeluk bisa bahaya. Benar. Kan ketika dulu kita tes hasilnya positif membuat pasangan tertawa. Kalau sekarang hasilnya positif membuat pasangan kita kecewa. Menangis, kecewa, ya benar. Itu juga ternyata Melanie Ricardo ketika kena COVID katanya dengan pasangan sempat kecewa. Tapi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Hard for me, susah buat aku untuk submit pada suami. Untuk patuh pada suami. Because I thought at that time bahwa tanpa Tyson pun aku bisa. Sekarang kondisi IGD kami lagi full, Pak. Ya, saya cuma ada tempat duduk. Saya nggak bisa mastiin kapan pasiennya dapat tempat tidur. Karena pasien saya 2 hari aja belum naik ke ruangan karena di atas full. Ya, sampai kapan nunggu di IGD-nya pun saya nggak bisa mastiin. Kemungkinan duduk. Duduknya sampai kapan saya juga nggak bisa pastiin karena memang full. Tapi dalam di posisi duduk atau apa tetap ditanganin ya? Tetap, obat tetap masuk, obat Pak. masuk ya. Tetap masuk, makan tetap dikasih ya. Cuman gitu posisinya nggak nyaman duduk. Karena ada yang sebelum-sebelumnya Pak yang udah ada yang duduk 1 hari 1 malam ada. Memang rumah sakit penuh ya, tapi sebenarnya tidak semua rumah sakit penuh. Tapi memang kebanyakan rumah sakit penuh menangani kasus-kasus COVID. Tapi sebenarnya yang kesian itu yang harus dipikirkan itu adalah sekarang orang-orang yang sakit bukan COVID. Ya, dia harus jadi kemana susah ya? untuk ke rumah sakit. Ya. Karena ada loh, ada orang-orang yang misalnya sakit lain ya, misalnya dia cancer atau dia punya penyakit bawaan lain, ketika dia mau masuk ke rumah sakit dia jadi takut. Jadi takut, jadi bahaya, akhirnya rumah sakit kita jadi kewalahan. Jadi kalau ngeliat video seperti ini, ya sulit untuk saling menyalahkan. Makanya lebih baik kita menjaga diri sebisa mungkin, walaupun kita nggak pernah bisa mengatakan kapan kena, di mana kena, mengapa kena. Ya tapi ikhtiar aja, kita berusaha aja sebisa mungkin supaya kita nggak kena, jadi nggak menyusahkan orang banyak dan nggak menyusahkan rumah sakit. Tapi kalau kena, ya sudah tidak apa-apa, itu bukan sebuah aib. Ya kan, karena kalau menganggap itu sebuah aib, maka akan menyerang mental, betul? Yep, very true. Dan lu tuh kena banget ya Mel? Apa tuh? Mental lu kena banget ya? Kalau pas gue itu kan kebetulan, kalau sekarang kan udah banyak nih artis yang akhirnya open to the public bahwa mereka emang positif COVID-19. Di saat gue kena tuh menurut gue kayaknya masih jarang deh artis yang terbuka. Siapa yang terbuka? Hanya Andrea kayaknya waktu itu. Andrea kan masih di awal banget kan. Andrea kena tuh kita semua panik, wah gila. Ya. Tapi pada saat Andrea kena tuh kayaknya linknya masih jauh gitu. Ya. Kalau gue sih kemarin waktu ke Hungaria emang gak bawa handphone, gak bawa kamera. Jadi kayak mau jalan-jalan, mau foto-foto gitu juga gue gak. Betul. Gue gak pernah bilang bahwa setiap artis yang kena COVID itu harus membuka pada publik. Enggak. Tapi harus mengatakan sejujurnya pada orang yang kontak dan kalau itu ketemu. penting, Betul. itu penting. Orang terdekat harus langsung tahu. Tapi kalau untuk open up to the public itu mah tergantung dari it's a personal choice menurut gue. Pada saat gue kena itu orang yang gue kontak adalah Boy William. Karena gue itu pada saat malamnya gue tahu gue positif COVID, gue tuh siangnya masih syuting bersama dengan Boy. Tapi Boy pun waktu itu ternyata tidak, puji Tuhannya enggak. Akhirnya Boy kena juga, tapi bukan dari gue, dari tempat lain. Setelah berapa bulan itu? Setelah berapa bulan gitu. Jadi pada saat gue tuh akhirnya open up to the public itu pada saat gini Dan. Awalnya gue mikir enggak gue gak mau bilang sama orang. Karena balik lagi takutin ntar pekerjaan, orang masih mau pakai gue gak ya gitu loh. Ada ketakutan itu. Tapi saat gue 18 hari sendirian di rumah sakit. Dan seperti gue bilang kan badan gue tuh gak enak. Aduh bener-bener gak pernah gak enak itu deh. Gak enak banget rasanya pada saat lagi COVID gitu. Nah itu gue banyak, kan gak banyak, I have plenty of time. Gak ngapa-ngapain Dan, ya akhirnya ngapain doa. Kan takut mati juga ya cuy. Takut mati, takut apa, takut sesek gitu loh. Jadi ya mencari Tuhan lebih lagi. And then saat itu gue bener-bener ngerasa bahwa Tuhan tuh bilang bahwa kamu tuh harus ngomong kepada banyak orang supaya orang itu gak ngerasa bahwa pada saat COVID, oh gue tuh aib, gue dijauhin gitu. Jadi that is the right time I was deciding
untuk akhirnya open up to the public gitu. Tapi ini ada sisi, segala sesuatu kan selalu kita belajar ada sisi positifnya ya kan. Kalau dulu sebelum ada COVID, orang-orang jalan-jalan belanja kemana-mana rame-rame padahal duit pas-pasan. Nah, kalau sekarang adanya COVID mungkin saatnya bumi, tumbuhan dan makhluk ciptaan yang lain bernapas. Exactly. Ya kan. Nah, gue dengar katanya juga lu bahkan sampai ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi you told me, tapi kalau udah ada di sini berarti kayaknya lu udah pernah cerita sama orang lain. Katanya sampai lu tuh pernah berpikiran pada saat itu sempat mau pisah sama Tyson. Iya. Tapi nggak jadi gara-gara COVID. Jadi pada saat 2020 itu ya, kan Tyson itu lockdown di Australia lama ya. Gue juga kena COVID 2 bulan juga isolasi. Jadi sebenarnya pretty much 2020 kami berkumpul sama-sama tuh hanya 6 bulan. Nah memang 2020 tuh guncangan gede banget di rumah tangga gue gitu. Nah ini orang kadang-kadang suka bilang, gue tuh paling takut deh kalau orang tuh komen gini, aduh Kamelani sama Tyson pasangan panutanku. Setiap orang ngomong gitu tuh aku tuh takut banget deh. Karena I know exactly what happened. What really happened. What really happened. Bahwa kami tuh jauh banget dari panutan. Dan justru banyak hari dalam tahun 2020 aku tuh lebih banyak gak ngomong sama Tyson dibandingin ngomong. So rumah tangga kami tuh goncang sekali karena kan pada saat pandemi juga kan Tyson banyak pekerjaan yang memang harus WFH di rumah. Sedangkan in the same time aku tuh justru diberkatin Tuhan dengan pekerjaan yang banyak gitu. Nah itu membuat aku jadi it's hard for me, susah buat aku untuk submit pada suami. Untuk patuh pada suami. Because I thought at that time bahwa tanpa Tyson pun aku bisa. Yes. Gitu. Jadi benar-benar waktu sebelum COVID, ini benar-benar sebelum COVID, gue tuh udah tahu that something big will happen in my life. Tapi waktu itu kan anak gue sempat sakit tuh, and then tiba-tiba sembuh. Jadi sebelum gue COVID, gue tuh tahu, I knew exactly something will happen. Karena gue tahu jalan gue tuh udah gak lempeng, gak lurus gitu. Tapi sorry gue potongnya. Tapi gue potong, lu berani sekali ngomong seperti ini. Karena kalau lu ngomong seperti ini artinya bener gak ya kalau gue katakan bahwa dalam hubungan rumah tangga, faktor ekonomi itu juga jadi penentu. Oh iya, pasti dong, pasti. Faktor ekonomi itu pasti menjadi pengaruh gitu, tapi it's not everything. Tapi itu pasti pengaruh gitu. Tapi pada saat, balik lagi pada saat gue COVID, gue diizinkan Tuhan COVID, gue melihat sekali bahwa suami gue ini benar-benar he took the risk, antar gue ke rumah sakit, bahkan dia bilang, gue masuk deh ke ruang isolasi walaupun gue harus terjangkit COVID, it's okay. Yang penting karena dia tahu banget bahwa gue itu ketakutan. Satu, gue tuh orang yang parno banget, Dad. Gue tuh parno banget, untuk cek ke rumah sakit aja gue tuh takut banget. Jadi sampai gue willing ke rumah sakit ngecek. Ya, tadinya lo mau home care ya. Tadinya dia tuh gak mau kemana-mana deh. Takut banget. Itu udah pasti badan gue karena udah bener-bener gak enak banget gitu. Tapi saat itu gue ngeliat bahwa his true color, bahwa dia sungguh mengasihi gue. Dan ya saat itu Tuhan bilang bahwa lu dikasih rezeki banyak, dikasih berkat sama Tuhan, kok lu jadi gak bersyukur, malah jadi ibaratnya gak bisa patuh sama suami. Jadi menilai sesuatu ya. Jadi menilai sesuatu, oh wow, gue baru denger ini loh. Tunggu ya, aku mau ambil sesuatu dulu. Apa sih? Ini ada info penting, menarik, akurat. Ma, nih baca. Apa tuh? Gue gak tahu dari siapa, coba lu ceki-ceki. Kok kosong? Oh, ini pasti baru ya kakak ya bikinnya. Ini dari Chloe. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi Mami yang baik. Semangat ya Mami, I love you. Chloe sudah besar, ingin seperti Mami, wanita hebat. Chloe pengen nanti kalau Deda dan Courage bisa selalu sama-sama Mami. Oh, thank you kakak Chloe sayang. Anak tuh lebih peka daripada emaknya ya, Mel. Ini lu suka ngerasa gitu gak sih? Iya, waktu di rumah sakit juga kakak Chloe itu salah satu yang bikin gue semangat. Karena kan aku bilang ya, gue tuh positifnya lama gitu ya. Ini kok gak beres-beres ya, Tuhan udah doa berjabat tangan, udah semua deh pokoknya dilakuin. Yang bikin gue semangat tuh adalah the letter from my daughter gitu. Ini dia surat dari anaknya. Yes. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi penyemangat. Ini bisa menjadi sebuah penyemangat. Habis ini kita mau tanya-tanya Melani dan dia harus jujur karena kita akan masuk biar sekian mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Gue malu kan, gue bilang, are you kidding me? Gue kan udah artis, gue kan maksudnya gue juga udah artis gitu. Walaupun mungkin belum on the top saat itu. Tapi masa gue ntar WA, gue kayak pengemis kerjaan dong. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Yes.
sekarang kita masuk ke dalam. Be honest with Melanie. Be honest. Oh wow, pertanyaan apos ke apondel di Sindang Dut. Be honest with Melanie Ricardo. Oke, Mel. Jadi Mel, lo harus contrengin ada 5 pernyataan yang ada di situ. Lo contreng yang menurut lo banget. Minimum 3. Tapi kalau ternyata semuanya tuh related sama kehidupan lo dan lo rasa itu lo banget, lo boleh. Betul. Tapi kalau emang nggak ada bagaimana? Harus gue contrengin? Udah semenjak ini sih selalu ada sih Mel. Jadi lo jangan cari gara-gara ya. Terima kasih. Nggak ada nih. Be honest with Melanie. 1, 2, and 3. Kalau tidak ada, boleh gini, boleh Nggak ada, dicentang, tapi terus berkatakan ini begini, tapi sebenarnya tidak. Gitu. Boleh diberikan alasan lah. Ya. Ini misalnya pertama ya. Saya memilih mempertahankan pernikahan hanya karena anak. Kurang tepat sih. Saya memilih untuk terus mempertahankan pernikahan salah satunya karena anak, tapi bukan hanya karena anak. Sabar. First, pasti masih cinta sama suami. Karena kalau cuma anak doang tapi nggak cinta sama suami, aduh kasihan banget gue hidupnya gitu kan. Tapi anak itu menjadi salah satu faktor, the main factor gue mempertahankan rumah tangga gue sama Tyson gitu. Dicoret. Coret. Karena Oke, tapi kita bahas ya. Tapi kita bahas ya. Boleh. Saat ini saya tidak punya pilihan lain selain berkarir di dunia hiburan. Sebenarnya aktivitas lo ada apa aja Mel selain di dunia Emang lu berkarir di dunia hiburan kok? Emang hiburan sih. Iya berarti iya bener. Terus kenapa nggak lu coret? Tapi gue punya bisnis juga. Apa? Adalah bisnis yang gue gak bisa sebutkan. Berarti nggak legal. Ini nggak legal. Berarti nggak legal nih. Nggak legal. Wah parah. Ini kayak gini-gini harus dicek nih. Ya udah, gue jujur bisnisnya jual beli followers di Instagram. Enggak lah, Nek. Kan gak mau yang begitu. Tapi maksudnya itu salah satu pencarian terbesar. Tapi enggak itu doang gitu. Tapi kalau pas lagi gak ada syutingan pusing gak? Ya pusing. Tapi kan kalaupun gue misalnya nanti gak berkarir dalam dunia entertainment. Kan gue mah sarjana hukum. Gue bisa kembali lagi ke hukum. Gue mah sekolah ada. Kemarin waktu ada masalah hukum deg-degan. Deg-degan lah. Itu beda cerita coy. Iya. Jangan emosi saya. Jadi paling tahu nih gue kalau ngomong hati-hati ya Dad. Hati-hati banget ya. Gue tahu banget. Lu takut ya Bella? Makanya akhirnya gue ngomong. Oke. Iya, Bo, gitu. Next yang ketiga Tapi ya. soalnya dengar-dengar tuh, katanya dengar-dengar Melanie sempat ngontek Mas Tama. Hah? Bener nggak? Oh bener. Minta kerjaan. Iya bener. Mas Tama, hai. Maksudnya lu mau jadi waktu itu jadi kementerian? Jadi justru Mas Tama belum kementerian. Mas Tama tuh dulu masih di TV itu tuh ya kan. Bukan di sini. Tahu, setelah gua pindah. nggak diperjelas. Nah tuh kan. Jadi waktu itu tuh gue tuh seneng banget sama TV itu gitu. Karena menurut gue value-nya tuh. Berarti lu nggak seneng TV ini? Seneng. Tapi kan ini kan nggak. Cuman nggak seneng banget lah ya. Senang. Pokoknya gue suka sekali. Terus udah gitu gue sampai gini, gue gue tuh bingung gitu. Kayak gue udah deketin gitu orang-orang yang misalnya siapa-siapanya gitu, gak dapet nih di situ. Sampai akhirnya si Tyson bilang gini, ya I mean like if you cannot, if you cannot knock on the door is not open yet, you have to build that door. Meaning kalau opportunity dan kesempatan yang gak datang, you have to create your own opportunity. Makanya lu bikin vlog. Gue malu kan, gue bilang, are you kidding me? Gue kan udah artis, maksudnya gue juga udah artis gitu. Walaupun mungkin belum on the top saat itu. Tapi masa gue ntar WA, gue kayak pengemis kerjaan dong. Well you never know, you gonna regret for the rest of your life kalau lo gak coba. At least kalau lo gak dapet, you give a shot. Tapi kan itu sama aja knock the door. Udah ngedor-ngedor semua. Tapi sama Mas Tama waktu kalau itu dibaca Mas Tama apa kan enggak? sama knock the door juga. Iya sih, mungkin. Enggak, Mas Tama lo dibaca apa enggak? Gua WA Mas Tama. Nggak dibaca? Dibaca. Terus, Bang siapa nih gitu ditanya. Gue bilang gini, malu banget gue bilang gini, Mas Tama gue seneng banget nih sama tempat kamu kerja. Yang inilah pokoknya gitu. Terus boleh nggak, I really want to be the part of this TV station. Please just give me a shot. Casting deh, give me opportunity untuk casting. Gue gak minta langsung dikasih part tuh, tapi kasih gue kesempatan untuk casting. I will prove it to you bahwa gue tuh punya that kind of quality untuk bisa jadi part of that TV. Intinya ada acaranya gak tuh Susan? Apa? Enggak, waktu itu nggak jadi. Nggak jadi, tapi sempat kontaknya tapi nggak jadi. Ya, tapi at least gue nggak penasaran karena I gave my shot. Kalaupun nggak dapet kesempatan, ternyata dapat kesempatan di tempat lain gitu. Berarti nggak ada pilihan lain selain dunia hiburan? Iya. Iya. Gua pikir lo mau jadi kementerian pada waktu itu. Enggak. Gitu. Iya dong. Jadi apa tuh?
Jadi pilihannya dunia hiburan. Ya boleh deh, checklist satu deh, ya deh. Karena ketika tidak ada kerjaan, lu pusing juga. Stres, dia kontak Mas Tama. Artinya pilihannya hiburan. Kalau misalnya pilihan lain kan bisa. Lu bisa kontak Mamigun. kontak Rudi Ariswarno. Kalau mau salon, ayo. Kan bisa. Apa lu mau kontak Ayo lain kerja di gym? Bener. Oke, berarti pilihannya dunia hiburan. Oke, setuju. Checklist satu. Ini lama-lama gue checklist semua nih. Sabar, nggak usah semua. Kesel dong gue, gila. Oke, yang ketiga ya. Lanjut Saya lelah menjadi tulang punggung keluarga. Gak lelah, karena gue inget banget omongan Irfan Hakim, jangan pernah bilang capek, jangan pernah ngeluh capek. Saat lu ngeluh capek, ngeluh lelah, sama Tuhan, oh lu lelah, lu capek, ya udah, ntar dikasih ke tempat lain rezekinya. Oke, Irfan Hakim juga jarang pulang ya. Embul. Tapi I learn a lot from him gitu. Jadi kamu gak lelah menjadi tulang punggung keluarga? Enggak lelah. Karena kayaknya gue emang seneng kerja sih. I love. Saya iri melihat kesuksesan artis lain. Pernah ada hal itu terlintas? Sekarang enggak. Kalau dulu iya. Around 20s tuh gue sangat ambisius banget. Kalau sekarang udah almost 40 udah enggak. Maksudnya gini, kadang-kadang pengen dapat pekerjaan A, dia yang dapat, ya udahlah nggak apa-apa. Ntar juga dapat yang lain gitu. Udah lebih nggak ngoyo sih. Udah tua juga cuy. Capek ngoyo, ntar kolesterol naik. Udahlah. Toh sampai sekarang nggak pernah nggak makan, dicukupin sama Tuhan kok gitu loh. Pas 20s iya, waktu umur 20 iya. Oh, kita tuh memang tidak boleh takut berpikir, loh besok kita bisa makan apa. Exactly, yep. Kalau kita orang yang berketuhanan, kita tidak boleh berpikir gitu. That's right. Karena Tuhan menjanjikan kita bisa makan. Asal lo gak males. Asal kita tidak malas. Exactly. Kalau kita udah kerja nggak boleh mempertanyakan. Yep, betul banget. You doing your part, the rest yang lo nggak bisa kontrol, lo udah casting, lo udah kasih give the best. Ternyata dikasihnya buat Ivan Gunawan. Ya udah, berarti kan memang rezekinya Ivan gitu aja. Kalau Ivan Gunawan sih emang suka nyelip job orang. Yuk, nah, karena sebenarnya ya sejahat-jahatnya pelakor, lebih jahat lagi. Pejobor, pengambil job orang. Gila ya. Dia yang bikin pilot, siapa yang syuting ya kan. Gila ya mulutnya. Justru malah lo tau gak Deddy Corbuzier, karirnya masuk TV lagi kan gara-gara podcast sama gue. Iya bener. Tadinya kan dia hidupnya dari podcast. Iya bener. Banyak bersyukur say. Ya, oke. Lo udah gak laku lo padahal di TV. Iya, awalnya kan. Dulu hitam putih di drop. Di rumah podcast sama gue langsung dilirik lagi. Gitu ya. Iya. Gue udah gak laku di TV, mau kontak Mas Tama gak ada hubungannya. Sabar ya, yang terakhir ya, keluarga adalah segalanya tapi karir lebih utama. Enggak lah, gila lo, keluarga lah segalanya. Pas kemarin Covid namanya siapa emang karirnya, kan gagal. Keluarga coy ya. Tapi maksudnya gue emang cinta banget kerja, tapi keluarga is everything. Gitu. Jadi keluarga. Kalau ada kerjaan honornya gede nih, honornya gede. Iya. Tapi kata laki lu jangan kerja deh, main aja sama anak-anak. Lu tetap ngikutin gak mungkin. Ya tergantung lakinya bisa nutupin honornya enggak. Kita harus realistis gimana juga. Sih pernah jadi laki enggak? Bener, Tyson juga gak mungkin gitu. Nanya bro. Nanya bro. Lu gak pernah jadi laki sih. Dia pakai nanya gue pernah jadi laki, emang gue cewek banget. Hah? Mel? Bener ya Mel? Bener ya. Bener kan harus bertanggung jawab ya. Iya dong. Kalau ada kesempatan kerja, kenapa tidak ya? Bener dong, ya kan? Anak-anak bisa dititip ke laki bisa lu kan? Bisa dititipin, ya. Salah satu alasan juga di tengah Covid ini kita kerja, kan kita pejuang untuk keluarga, bener Betul. Why you wanna go out that? Supaya anak-anak bisa menikmati hidup bisa, yang benar. Exactly. Gue juga buat anak-anak. Anak lu siapa? Anak lu siapa? Anak beruang, anak kanguru. Anak siapa lo? Lu anak orang lu biayain, motornya cicilannya lu bayarin. Ya, singkat. Bener gak? Kalau gue sama Mas Dedi mah bener, kerja, ya kan? Gila deh, kadang-kadang mulut lu suka bener deh Mel. Ya, takut ya cerita sama lu ya. Mel, tapi gue senang sekarang lo udah sehat, amin. kerjaan bisa stabil lagi. Amin ya Tuhan. Rumah tangga juga sekarang baik-baik aja. Baik-baik apa enggak sih sebenarnya? Baik-baik dong, sekarang udah baik-baik. Udah harmonis? Udah harmonis. Udah indah? Udah indah, nggak selalu indah tapi berusaha untuk indah. Oke. Ya. Oke, Melanie Ricardo, terima kasih udah hadir di OTD Obrolan of the Day. Dan kita hari ini lihat bahwa ya jumlah orang-orang yang terkena COVID semakin meningkat. Semakin meningkat, tapi bukan artinya kita putus harapan. Karena kehidupan terus harus berjalan, pandemi selalu ada, tidak pernah akan hilang. Dari ratusan tahun ke ratusan tahun pandemi selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Buat Anda yang ada di rumah, sehat terus, jaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa bekerja kembali seperti normal. Ada kalanya saya Deddy Corbuzier. Saya Ivan Gunawan. Terima kasih sudah menyaksikan OOTD. Obrolan of the Day. Bye-bye.